Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan coba untuk membuat tutorial yang keempat ya, ataupun part empatnya ya di aplikasi perpustakaan ya, yang mana kemarin-kemarin sebenarnya sudah dibagikan part 1, part 2 dan part 3-nya ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membuat yang part keempatnya ataupun nanti kelimanya dan selanjutnya ya. Nah, kemarin itu sempat untuk apa? Masuk ke get data ya. Get data ini untuk menampilkan di sini ada select ya, select bintang from tabel petugas. Artinya menampilkan semua forum yang ada di dalam tabel petugas gitu ya. Nah, kemarin sempat juga ada beberapa yang mungkin kendala error di sini ya. Yang pertama dari objek ya. Ini lihat ada di sini ada 6 ya, 6 record. Dimulai dari 0 ya. Jadi dimulainya bukan dari satu. Kalau misalkan dimulainya dari 0 berarti 0 sampai 5 jika ininya adalah 6. Tapi kalau misalkan 7 berarti 0 sampai 6 gitu ya. Lalu jangan lupa di sini ada model add row. Nah, model ini ya, ini menarik dari default tabel model ya. Jadi model add row dia akan menambahkan row baru gitu ya. Nah, kalau tidak dipanggil ini tidak akan tampil gitu ya. Oke, kita lanjut saja ya. Untuk hari ini kita mulai masuk ke button simpan ya, yang mana ketika diklik dia akan menyimpan datanya. Kalau kemarin di part 3 itu adalah menampilkan ke dalam tabelnya dan yang ada di database ya. Nah, sekarang coba untuk menyimpannya seperti apa gitu ya. Oke, langkah pertama di sini kita buat ya di bawah public void get data ya. Di sini kita bikin lagi beberapa model ya biar enak pemanggilannya. Nanti ketika di button itu cukup namanya saja nih panggil ya. Oke, sekarang kita ketik public void load data. Nah, ini load data ini untuk apa? Untuk mengambil sebuah datanya gitu ya, data tabel ya, berikut dengan menyinkronkan dengan text file-nya gitu ya, load data. Nah, ini ya. Nah, samakan dengan yang ada di sini. Lihat di get data model ini. Ya, kode petugas, nama petugas, jabatan, alamat, jenis kelamin, telepon gitu ya. Oke, kita panggil di sini kode petugas. Nah, control space ya biar muncul. Sama dengan, nah ini disamakan dengan txt, kode text filenya apa ya di dalam tabelnya itu dot get text ya. Nah, gini nih ya. Nah, txt kode petugas ini didapat di mana? Di sini ya. Nah, ini kan kode petugas. Nah, ini text filenya. Nah, yang disinkronkan adalah text filenya. Lihat ya, dicek variabel name-nya sama enggak gitu ya. Txt kode petugas. Oke, lanjut lagi ke search-nya. Nah, tadi kode, sekarang nama petugas sama dengan txt nama petugas dot get text ya, seperti ini. Lalu apa lagi? Jabatan ya, sama dengan txt jabatan dot get text ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk menyinkronkan antara data tabel dengan text file-nya gitu ya. Lalu alamat ya, sama dengan txt alamat. Nah, kayak gini dot get text ya.
Lalu berikutnya adalah jenis kelamin sama dengan txt jenis kelamin JK ya. Ini saya disingkat menjadi JK. Get text. Lalu telepon sama dengan txt telepon. Nah, kayak gitu ya. Get s telepon dot get text. Sorry. Nah, kayak gini ya. Jadi buat dulu, samakan datanya harus sama dengan yang ada di sini ya. Tidak apa saja datanya, nah ini harus sama. Kita berikut juga dengan database-nya. Oke, berikutnya kita buat public void save data. Nah, ini ya. Tadi load data, sekarang save data. Oke, nah kurang buka. Nah, ini kita panggil dulu load datanya ya. Nah, kita panggil dulu datanya seperti ini karena untuk menyimpan ini kita harus ambil dulu ini. Kita sinkronkan dulu ya. Lalu pilih try catch ya. Control space. Nah, pilihnya yang ini. Jangan try saja ya. Jadi kalian coba jika ini diketik ya, klik try lalu control space, nanti pilih yang try catch ya, lalu enter biar nanti otomatis seperti ini itu ya. Jangan secara manual ya, jadi kita gunakan control space biar muncul penulisannya seperti apa, karena untuk penulisannya sendiri jika kalian salah ya, baik itu huruf besar ataupun huruf kecil ya, programnya tidak akan berjalan gitu ya. Lalu kita pilih statement. Nah, statement ini ya yang kalian harus ketahui di sini. Lihat di paling atas, lihat ada import com.mysql.jdbc.statement. Nah, ini sebenarnya untuk membuat sebuah koneksinya, untuk menghubungkan koneksinya dengan nanti kelas koneksi dengan yang ini ya. Kita hubungkan, kita panggil koneksinya, kelas koneksinya. Lalu apa nama koneksinya, yaitu koneksi DB gitu ya. Jadi samakan dengan itu. Oke, lanjut lagi statement ya. Lalu kita buat dulu variabelnya bebas. Kalau saya di sini menggunakannya state saja. Lalu sama dengan kurung buka statement. Nanti akan ada pilihannya. Nah, ini ya. Lihat udah ada ya com.mysql.jdbc. Nah, kalian pilih yang ini. Ini untuk menggabungkan ya. Lalu pilih ataupun memanggil ya. Pilih apa namanya, panggil lagi kelas koneksinya. Nah, koneksi. Lalu untuk database-nya yaitu koneksi DB ya. Gitu. Lalu kita buat dot create statement. Nah, create statement. Nah, ini ya. Lalu enter lagi. Ini koneksi ya, berartinya di sini kelas koneksi dia memanggil koneksi DB yang ini ya. Sekali lagi nih ya, public static void, jadi bisa dipanggil untuk beberapa. Jadi jika dibuatkan modul seperti ini ya, ini bisa dipanggil bisa per kelasnya ataupun nanti per kelas seperti ini ataupun nanti per publicnya, per modulnya gitu ya. Jadi bisa saja. Nah, lanjut kita buat string string string
SQL ya. Nah, kita mulai menyitak SQL-nya ya. Nah, kurung buka kutip dua ya. Di sini ada insert karena untuk menyimpan itu artinya kita menambahkan ya. Berarti perintahnya adalah insert ya, insert into. Nah, insert into ini ya, insert into lalu tabelnya apa? Namanya ya. Lihat di dalam database-nya ya. Nih, berarti di sininya insert into tabel petugas ya, karena sini saya mencontohkan tabel petugas, berarti insert into tabel petugas ya. Oke, di sini insert into tabel petugas. Lihat penulisannya harus sama ya. Jika tidak sama ini tidak akan berfungsi programnya. Dalam kurung ya, dalam kurung misalkan kode petugas, kode petugas ya. Lalu apalagi kita jabarkan dulu ya. Lalu nama petugas ini harus sama dengan yang ada di database ya. Jabatan, lalu alamat, setelah itu jenis kelamin, lalu telepon. Nah, gini ya. Lalu kurung tutup. Itu ya. Lalu kutip lagi. Kutip lagi di sini lalu plus ya. Nah, lalu kutip lagi values ya. Values. Nih. Values lalu kurung buka kutip dua lagi ya. Selanjutnya eh, kita tambah lagi, ini harus sama ya. Lalu kurung es kurung buka, nah lalu kutip satu lalu kutip dua ya, untuk menyesuaikan. Jadi ada insert into tabel petugas ya, ini harus sama dengan yang ada di database, sama nggak di sini gitu ya. Coba dibuka dulu. Nah, sama nih ya. Kode petugas, nama petugas, jabatan, alamat, disclaimer, ini penulisannya harus sama. Gitu ya. Nah, lalu kita gabungkan ya, ini yang ada di dalam default tabel model ya, ataupun sama dengan ini. Itu adalah kode buku ataupun kode petugas yang terlebih dahulu ya. Samakan dulu. Berarti ada kode petugas ya. Nah, kode petugas seperti ini ya, lalu plus lagi ya, lalu kutip 2 kutip 1
ya, kutip 2, kutip 1, lalu koma, nah lalu kutip 1 lagi, kutip 2 gitu ya, sorry. Nah kayak gini ya, kita panjangkan saja ya, atau seperti ini biar lebih jelas ya. Ya, kode petugas ya, lalu eh, ini ya artinya koma ya. Jadi kode petugas sama kode petugas. Lalu selanjutnya apa lagi? Misalkan eh, nama petugasnya ya. Tuh, ini harus sama. Jika tidak sama ya tidak bisa kepanggil ya. Lalu apalagi nama petugas ya. Nama petugas plus kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 kutip 2 lagi plus ya. Ya cuman ya gini aja ya. Jadi untuk menghubungkannya, kode petugas sama petugas lalu jabatan ya, plus kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 kutip 2 plus, nah kayak gini. Lalu alamat, nah kayak gini ya, plus kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 lagi kutip 2 plus jenis kelamin, nah gini. Lalu kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 kutip 2 plus telepon, nah kayak gini. Lalu kutip 2 kutip 1 ya, kutip 2 kutip 1 lalu tutup kurung, nah kayak gini ya. Kutip 1 ini ya yang terakhir mengakhiri dengan yang ini ya, nah yang ini gitu ya. Lalu setelah itu kutip 2 untuk menyesuaikan dengan yang ini, kutip 2 ini sinkron dengan ini ya, yang ini ya, yang ini sinkron dengan ini. Lalu setelah itu titik koma, jadi tidak akan terjadi error. Nah ini jika nanti tidak jalan berarti ada di sini permasalahannya di SQL ya, salah satunya. Nah selanjutnya kita buat lagi enter prepared ya, prepared statement. Nah seperti ini kita buat variabel baru sama dengan variabel barunya kita paste saja ya, kalian bisa gunakan apa saja bebas, lalu dalam kurung prepared statement. Nah ini kita panggil lagi untuk menghubungkan sebuah koneksinya, tapi ini saja ya, prepared statementnya saja. Nah seperti ini prepared statement, lalu koneksi sama kayak yang di atas ya, koneksi dot koneksi db ya, lalu dot create statement ya. Lalu di sini create ataupun langsung ya prepared prepare ya, nggak usah kita create tapi langsung prepare. Ada prepared ada prepare, nah ini untuk membuatnya prepare statement. Nah seperti ini ya, ini akan menggabungkan dengan SQL nya, lalu titik koma
gitu ya. Nah, selanjutnya P ini kita panggil P ini yang prepare statement ya, dot eksekusi ya. Eksekusi execute update ya. Nah, ini execute update itu taruh titik koma lagi ya. Kalau kita panggil lagi get datanya gitu ya, untuk merefresh ke sini masuk datanya ya. So, get data. Nah, lalu kita buat pilihan lagi di sini di catch ya, catch exception biar agak beda kita buat lagi misalkan seperti ini, mau error ya. Ini jika misalkan salah seperti ini ya, kita panggil j option fan. Nah, seperti ini, lalu dot show message dialog ya, show message dialog. Nah, seperti ini ya, lalu ininya nol saja, nol. Nah, kita masuknya ke sini ya, error ya, samakan berarti error get dot get message ya, get. Nah, ini untuk mendapatkan sebuah pesannya tuh ya. Nah, setelah itu apa? Nah, di sini kita sudah membuat public void save data gitu ya. Ini untuk simpan data. Di sini sampai di sini belum bisa kita eh running lalu jalankan, belum bisa ya, karena kita belum panggil di buttonnya gitu ya. Untuk tambahannya, untuk button tambah dulu ya. Ini isinya kita buat dulu public void. Nah, tambah data. Nah, seperti ini sorry, tambah data. Nah, untuk tambah data sendiri ini isiannya isian kosong saja ya, artinya kalau tadi get data sekarang set text ya, eh, ataupun set, kalau tadi get text sekarang set text ya, untuk memberikan isian kosong di sini ya. Kita panggil satu-satu, txt kode petugas dot set text ya. Nah, ininya kutip dua saja ya. Lalu txt nama dot set text. Nah, ininya dikutip dua saja ya, artinya tidak tipe datanya string dan tidak ada isinya gitu ya. Lalu jabatan ya dot set text, oh sorry, txt ya, kita harus pakai txt. Kalau kita tidak pakai txt, nyambungnya nanti ke default tabel model ya. Nanti txt jabatan dot set text. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya adalah txt alamat dot set text ya. Selanjutnya ada juga jenis kelamin, txt jenis kelamin dot set text. Nah, yang terakhir adalah txt telepon ya dot set text.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk isian kosongnya. Jadi kita tinggal apa namanya, memanggilnya ya, tambah data, save data, load data dan yang lainnya gitu ya. Oke, kita gunakan biar agak ada jaraknya ya, biar kalian tidak bingung juga untuk ngetiknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain. Ingat ya penamanya save data, tambah data ya. Oh ya, sebelum ke sana, di sini ketika di running, nah, ketika di running ini otomatis harus tidak bisa diisi dulu ya, artinya disable. Kita belum bisa isi apapun. Ketika diklik tambah baru dia aktif ke sini. Ya, berarti ininya harus disable dulu. Ya, kode petugas, nama petugas ini harus disable dulu. Jadi kita buat modulnya lagi. Lalu close ya. Nah, kita nonaktifkan ya. Oke, di bawah sajalah. Di sini public void is public void disable ataupun nonaktif aja. Bebas ya penamaannya, boleh mau seperti ini. Nonaktif. Nanti ada nonaktif dan ada juga aktif ya. Nah, kita panggil txt kode petugas set enable false ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal ganti nama petugas, lalu jabatan, lalu alamat, lalu jenis kelamin, setelah itu telepon. Nah, nonaktif ya, artinya dinonaktifkan. Lalu kita buat yang aktifnya ya. Ini copy saja. Nah, kita persiapkan saja, tinggal rubah ininya menjadi true ya. Ininya aktif. Nah, yang pertama adalah non aktif ya.
Sip. Berarti kita panggilnya di bawah karena langsung apa namanya, langsung ketika di running itu langsung nonaktif, berarti kita ada di bawah unit komponen perintahnya ya, seperti get data ini berarti nonaktif. Nah seperti ini ya, cobain run file ini ya. Oke, berarti di sini sudah non aktif gitu ya, makanya ketika diklik tambah ini aktif kembali dan isiannya kosong gitu ya. Berarti ada dua yang ditambahkan di button tambah sintaknya ya. Oke, masuk ke desain, coba kalian nanti dirapikan lagi ini, ditambah klik kanan lalu event action performance. Nah di sini change variable name dulu ya, jangan lupa ini misalkan button tambah ya, biar kalian gak bingung. Lalu ini btn edit ya. Oke, lalu di ini change variable lagi btn hapus. Ini change variable name btn simpan. Ini change variable name btn keluar. Ya, klik button tambah event action performance ya, biar ketahuan. Nah ini kita hapus saja gitu ya. Nah kita panggil untuk mengaktifkannya dulu ya, karena kalau kita masuknya langsung ke tambah data ya. Nah kita panggil tambah data. Oke, coba kita jalankan. Nah ini belum bisa jalan gitu ya. Jadi tambah data ini biasanya takutnya nanti ketika kalian memainkan ini ketika diklik muncul di sini ya, ya itu pasti ada isiannya ada isinya ya. Jadi ketika diklik tambah itu harus kosong, makanya itu gunanya adalah fungsi dari sintak tambah data gitu ya. Nah sekarang kita aktifkan dulu, tadi kan kita udah buat menunya di sini. Nah sintak ini coba jangan sampai kehapus ya, sintak yang ini. Jadi lebih baik kalian minimize saja. Nah ini jangan di plus, minimize saja jadi biar langsung kelihatan. Nah kita panggil yang aktif ini itu ya, aktif. Nah seperti ini, jadi ketika diklik run file, nah coba klik button tambah, nah dia otomatis aktif kembali, cuman belum ada kursornya harus kita klik dulu di sini. Berarti di situ kita harus aktifnya di kode petugas ya. Kalau nanti udah kita pakainya kode otomatis berarti aktifnya ada di nama gitu ya. Nah untuk sementara kita aktifkan dulu di kode petugas. Nah di sini tambahin di public void eh, yang tambah data ya. Di sini tambahin txt kode petugas ya, dot request focus ya. Request focus artinya nanti kursornya akan ada di eh, kode petugas ya. Kalau mau nama berarti nama di sini. Coba run file ya. Ketika diklik tambah, otomatis ada di sini kursornya.
Nah, sekarang kita isi recordnya lalu kita fungsikan button simpannya. Ya, belum ada di sini. Kita panggil dulu button simpannya. Oke, coba dicek dulu sintak-sintaknya. Itu ya. Kita masuk ke desain, lalu simpan, event, action performance ya. Nah, di sini ya, coba kalian cari, nah ini button simpan. Ini hapus lagi, tinggal panggil saja save data. Nah, kayak gini ya. Jadi di button simpan tidak terlalu tidak terlalu banyak juga gitu ya sintaknya, jadi cukup itu saja. Oke, kalau udah kita cobain run file, bisa nggak kita simpan. Kalau misalkan masih error berarti ada di dalam penamaannya biasanya ya. Klik tambah dulu biar aktif, misalkan kode petugasnya PG 0003 ya. Nama petugasnya misalkan Savana ya, jabatannya misalkan eh, apa namanya, kepala perpus ya, mulai. Lalu alamatnya misalkan kampung ataupun Ciwidey lah, Ciwidey. Nah kayak gini, jenis kelamin perempuan, nomor telepon. Nah, contoh seperti ini ya. Ini harusnya nanti ketika diklik button tambah yang aktifnya itu hanya simpan dan keluar ya. Jadi yang tambah edit hapus ini nggak bisa diklik gitu ya. Kita coba simpan. Nah, udah ya. Lihat Sabana nih, kepala perpus Ciwidey, perempuan, nomornya segini. Nah, jika misalkan di sini masih ada yang error, lihat rank apa namanya, panjangnya ada berapa yang kalian batasi gitu ya. Nah, jadi ketika disimpan ini harus nol lagi ya, artinya kosong. Jadi menyimpan ke sini ya, sudah menyimpan ke sini tapi dalam keadaan kosong gitu ya. Berarti kita panggilnya adalah eh atau jangan kosong ya, bisa saja menjadi eh enable ya ataupun nonaktif tombol-tombolnya. Berarti di sini kita panggil nonaktif. Gini ya. Terus tadi ketika di button tambah ya, yang aktif itu apa? Hanya simpan dan keluar ya. Jadi yang aktif itu hanya simpan dan keluar. Nggak bisa kita tambah lagi, nggak mungkin ketika kita tambahkan bisa edit ya, karena datanya belum ada tapi data bisa diedit, nggak bisa ya, ataupun dihapus. Jadi yang aktifnya itu hanya simpan dan keluar. Nah, lihat di sini button tambah ya, kita panggil btn sim btn tambah sendiri ya, dot set enable, ininya false gitu ya. Lalu btn edit, nah btn edit dot set enable,
ininya juga false. Lalu hapus btn, hapus dot set enable. Nah ininya false gitu ya. Kita cobain lagi, run file. Oke, kita tambah dulu. Nah otomatis ya, jadi ketika ditambah langsung ininya disable ya, tidak hanya bisa simpan dan keluar. Oke, di sini kode petugasnya PG 0004. Misalkan nama petugasnya Clarissa ya. Lalu jabatannya misalkan sebagai admin juga. Alamatnya Pasir Jambu. Jenis kelamin perempuan. Nomor telepon. Contoh seperti ini ya. Nah, nanti lihat ketika diklik simpan ini harus disable ya. Klik simpan. Nah, oke ya, disable. Terus ketika diklik simpan otomatis button tambahnya mulai aktif lagi ya. Button tambah ya, oke, button tambahnya harus bisa kembali aktif ya. Gitu, berarti tinggal ditambahin saja di button tambahnya, di button simpan berarti btn tambah set enable true ya nilainya. Mana di button simpan. Nah, kalau tadi di sini tambahnya false ya. Nah, ini kopikan saja. Nah, di button simpan ininya menjadi true ya. Nah, kayak gitu ya. Ini save data nonaktif lalu button tambah set enable true. Jadi mempermudah juga gitu ya. Jadi ada button simpan dan button tambah, lalu button keluar juga ya. Nah itu ya untuk di tutorial part keempat ya, eh, hanya untuk button simpan dan button tambah ya. Nah selebihnya nanti di part 5 akan kita bahas cara hapusnya seperti apa, lalu cara menseleksinya itu seperti apa. Jadi ketika diklik tabelnya ya, ketika diklik tabelnya muncul nah ketika diklik tabel ini muncul ada datanya di sini gitu ya. Jadi sekali lagi silakan dari awal ya dipahami dulu gitu ya, dipahami dulu dari awal seperti apa biar apa kesininya tidak terjadi error ya. Ya kalau error ya mungkin resikonya apakah harus ngulang ya ataupun harus menyamakan. Kalau menyamakan ya silakan gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk di tutorial part keempat ini ya. Kita lanjut lagi part kelima di button hapus ya. Setelah itu di part 6-nya adalah button edit ya. Gitu. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah tonton juga dan silakan dicobain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.